Oke, hampir semua, sebagian besar sudah masuk, jadi saya bisa mulai saja. Sisanya yang lain nanti bisa menyusul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pagi ini. Jadi ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah Logika Informatika. Oke, jadi saat ini semua saya mute terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan raise hand nanti supaya saya bisa on-kan settingan untuk mic peserta gitu ya, atau mahasiswa. Jadi supaya tadi banyak suara-suara ya, supaya lebih cepat bisa kita mulai. Oke, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan konektor atau operator yang dapat menghubungkan proposisi. Ada 5 kemarin yang kita bahas di awal gitu ya. Maksudnya 5 yang akan kita bahas dan 3 sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada negasi, kemudian ada konjungsi, dan juga ada disjungsi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan 2 operator atau konektor berikutnya, yaitu implikasi dan diimplikasi. Nah, bagaimana definisi, contoh untuk implikasi dan diimplikasi ini akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama implikasi. Jadi implikasi ini operator yang bisa menggabungkan 2 proposisi atomik ya menjadi sebuah proposisi compound atau majemuk gitu ya. Misalkan ada 2 buah proposisi P dan Q, maka bisa dibentuk proposisi majemuk dengan bentuk jika P maka Q gitu ya. Nah, di mana ini biasa disebut dengan implikasi atau juga proposisi bersyarat. Kemudian ada kondisional atau hipotetikal. Biasanya dilambangkan dengan tanda panah gitu ya, anak panah ke kanan misalnya ya. Itu adalah lambang dari implikasi. Nah, jadi ada 2 penyusun, berarti kan ada yang sebelum anak panah dan setelah anak panah gitu ya. Tuh, setelah jika dan setelah maka gitu ya. Nah, proposisi P yang mengawali ini disebut dengan hipotesis atau juga premis, kondisi atau antecedent. Sedangkan key ini disebut dengan konklusi. Jadi untuk membentuk satu proposisi majemuk dengan operator implikasi, maka kita tambahkan jika maka gitu ya. Jika P maka Q. Nah, ini disebut dengan implikasi. Nah, bagaimana tabel kebenaran untuk implikasi ini? Jadi ada tabel kebenaran yang menyertai operator ini. Jadi ketika dihubungkan oleh operator ini nanti proposisi atomik yang punya nilai kebenaran masing-masing ini nanti menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Kita mengetahui konjungsi itu yang mudah diingat adalah konjungsi benar jika kedua-duanya bernilai benar gitu ya. Ataupun disjungsi itu bernilai salah jika kedua-duanya salah. Nah, selain itu misalnya benar-benar, benar salah, salah benar, maka ia akan bernilai benar. Nah, itu yang menjadi tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi. Nah, bagaimana dengan implikasi ini? Untuk implikasi yang perlu diingat adalah jadi jika P dan Q adalah 2 proposisi, maka P implikasi Q bernilai salah
jika P benar dan Q salah gitu ya. Ini yang perlu diingat. Jadi supaya memudahkan mengingat itu, salahnya yang diingat, yaitu P benar, Q salah. Selain dari itu, maka jika P maka Q itu adalah bernilai benar. Nah, supaya terlihat, nah di sini tabel kebenarannya. Nah, ini jika benar-benar, maka benar. Jika benar salah, maka salah. Jika salah benar-benar, salah-salah benar. Nah, ini yang yang menjadi tabel kebenaran. Jadi yang diingat itu yang BSS gitu ya, benar, salah, maka salah gitu ya. Nah, sebagai ilustrasi gitu ya, ini dari tabel kebenaran ini bisa diberikan analogi untuk suatu kasus. Nah, misalnya dosen atau saya misalnya di awal perkuliahan itu mengatakan jika nilai akhir dan mungkin gabungan dari nilai-nilai atau komponen nilai itu Anda mendapat 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini gitu ya. 80, 81 ke atas itu nilai A untuk kuliah ini gitu ya. Nah, kasus-kasus yang bisa terjadi gitu ya, bisa kita nilai dengan nilai kebenaran tadi. Misalnya kasus 1, ternyata di akhir itu nilai Anda itu 80 gitu ya. 80 ke atas. Nah, berarti sesuai tadi pernyataan dosen pertama. Dan kemudian Anda diberikan nilai A oleh dosen tersebut. Nah, untuk kasus ini, maka pernyataan dosen Anda itu benar, sesuai gitu ya. Sehingga tidak ada masalah di sini. Di awal dikatakan 80 ke atas mendapat nilai A. Di sini kondisinya memenuhi itu, Anda dapat nilai 80 ke atas, Anda diberikan A. Kasus kedua, nilai akhir Anda di atas 80. Gitu ya, di atas sudah jelas nih misalnya diumumkan nilai akhir Anda adalah 80 ke atas. Tetapi ternyata di indeks huruf untuk nilai itu adalah tidak A gitu, tidak mendapat nilai A, ya, tidak mendapat nilai A. Maka dosen tersebut salah atau berbohong ya. Keseluruhan perkataan kondisi ini tidak sesuai dengan yang di awal gitu. Padahal sudah jelas Anda dapat nilai di atas 80, berarti ikutan benar, tapi Anda tidak mendapat nilai A. Ini salah gitu ya, sehingga benar salah maka salah. Jadi pernyataan dosen itu salah gitu ya. Sehingga Anda bisa protes gitu, bahwa nilai saya ini sebenarnya di atas 80 gitu. Kenapa saya dikasih di plus misalnya, atau nilai selain A gitu. Kemudian kasus ketiga, nilai akhir Anda di bawah 80 gitu ya. Nilai akhir di bawah 80 berarti kan salah gitu ya. Yang dikatakan dosen tadi adalah di atas 80. Nah, Anda dapat di bawah 80, tipis-tipis lah mungkin ya. 79, misalnya gitu ya, atau 79. Dan Anda mendapat nilai A, ternyata indeks nilai ini Anda diberikan nilai A oleh dosen ini gitu ya. Nah, berarti di sini ada hubungan salah benar gitu ya. Salah benar, dan pada kasus ini tidak bisa dikatakan bahwa dosen Anda itu salah gitu ya. Nah, karena mungkin saja ada penilaian lain yang diberikan, mungkin keaktifan, mungkin ya, yang tidak dicatat gitu ya. Mungkin dosennya melihat keaktifan, kemudian kemampuan mahasiswa secara rata-rata misalnya, oh ini sebenarnya bagus,
cuman mungkin pas ininya ada yang turun nilainya misalnya, sehingga tetap diberikan nilai A gitu ya. Jadi tidak ragu memberikan nilai A. Nah, ini juga benar gitu ya. Walaupun tadi Anda di bawah 80 gitu ya. Nah, ini pernyataannya benar. Kemudian kasus 4, nilai akhir atau nilai akhir Anda di bawah 80. Kemudian Anda diberikan bukan nilai A ya, benar ya, sudah jelas di bawah 80, maka Anda tidak mendapat nilai A. Sehingga pada kasus ini dosen Anda benar gitu. Nah, itu apa namanya? Analogi dari implikasi kaitannya dengan kasus tertentu, dalam ini pemberian nilai. Jadi tadi di atas 80 Anda dikasih nilai A, oke benar. Anda di atas 80 tapi tidak diberikan A, ini salah gitu ya. Di bawah 80 Anda diberikan nilai A, ini juga bisa benar ya. Kemudian di bawah 80 diberikan nilai bukan A. Nah, ini juga benar. Jadi kondisi yang salah itu tadi satu ya. Sudah jelas ada di atas 80 tetapi tidak diberikan nilai A. Nah, ini bisa ada protes gitu. Dosen bersangkutan. Itu analoginya. Nah, kemudian ini kurang kelihatan ya. Jadi dalam bahasa percakapan manusia gitu ya, bahasa Indonesia atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bisa Inggris gitu, bahasa daerah, itu kita mengetahui ada hubungan sebab akibat ya. Jadi misalnya jika suhu mencapai 80 derajat Celcius maka alarm berbunyi. Nah, ini umum kita ketahui gitu ya. Jika maka itu biasanya ada kaitannya gitu ya. Jadi harus ada ketersambungan antara pernyataan satu dan pernyataan dua. Tetapi dalam penalaran matematik, dalam logika, nah implikasi itu dipandang lebih umum gitu ya. Jadi tidak hanya kaitannya hubungan sebab akibat, tapi yang dilihat adalah nilai kebenaran ya. Jadi tidak tergantung pada penggunaan bahasa. Misalnya, jika Paris adalah ibu kota Prancis, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, karena kita mempelajari logika dan ada rule atau aturan di situ, maka kita menilai dari logika. Paris adalah ibu kota Prancis kan benar gitu ya. Kemudian 1 plus 1 sama dengan 2 ini juga benar. Gitu. Sehingga nilai kebenaran keseluruhan implikasi ini adalah bernilai benar gitu ya. Walaupun mungkin tidak nyambung. Jadi tetap valid secara logika, secara matematis. Walaupun tidak nyambung gitu ya. Kemudian jika Paris ibu kota Prancis, maka 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini bernilai salah karena tidak sesuai dengan aturan tadi. Paris ibu kota Prancis benar, 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah. Sehingga tadi kan benar salah itu maka salah. Gitu. Sehingga keseluruhan pernyataan ini bernilai salah. Itu nilai kebenaran dari implikasi. Nah, untuk notasi ya, notasi ini implikasi memiliki banyak padanan kata yang mewakili di dalam satu kalimat, sehingga challenge-nya untuk implikasi ini kita perlu mengetahui bentuk-bentuknya, kata-kata yang menyambungkan preposisi yang mewakili implikasi ini, sehingga kita bisa dengan benar nantinya membuat notasi dari implikasi ini. Kita lihat misalnya
Yang paling umum jika P maka Q. Nah, ini bentuk umum yang tadi diperkenalkan juga. Kemudian jika P, Q gitu ya. P mengakibatkan Q. P hanya jika Q. P syarat cukup agar Q. Q jika P. Q syarat perlu bagi P. Q bila mana P. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk yang mungkin muncul di dalam satu kalimat. Jadi harus dihafalkan ini kata-kata yang mewakili implikasi dan juga formatnya. Karena nanti menentukan mana P, mana Q-nya gitu ya. Karena kan kita perlu untuk menerjemahkannya ke dalam simbol nanti. Nah, ketika diberikan kalimat, kita sudah tahu kata kunci di kalimat tersebut, maka kita bisa tentukan P-nya mana, Q-nya mana gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, karena banyak juga yang masih di semester-semester sebelumnya itu banyak yang belum menangkap maksudnya gitu ya, sehingga perlu di sini diperhatikan. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Nah, ini contoh implikasi. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, maka mobil melaju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Syarat cukup agar pom bensin itu meledak adalah percikan api dari rokok. Syarat perlu untuk dapat memainkan Pokemon Go adalah mempunyai HP dengan spesifikasi tinggi. Nah, mungkin sekarang sudah out of date gitu. Contoh ini ya, Pokemon Go dulu itu sangat booming gitu ya. Game yang berbasis virtual reality gitu ya. Sekarang mungkin sudah kalah dengan game-game Mobile Legend gitu ya, PUBG dan lain sebagainya. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi di dalam contoh ini selain jika maka yang jelas-jelas mewakili implikasi, ada juga ya kata-kata tadi yang sebelumnya, misalnya yang C, S yang mencair di kutub mengakibatkan. Nah, ini mengakibatkan gitu ya. Berarti tadi P mengakibatkan Q, sehingga kita bisa tahu mana P-nya gitu ya. Jadi ini mengakibatkan ya. Nah, jadi penandanya itu adalah mengakibatkan gitu ya. Mengakibatkan itu berarti sebelum mengakibatkan itu adalah P. Setelah mengakibatkannya itu adalah Q gitu ya. Nggak pakai keyboard, nggak pakai apa namanya. Saya nggak pakai mouse, jadi agak ini menuliskannya. Kemudian orang itu mau berangkat haji jika ia diberi ongkos jalan. Nah, ini ada jika ya, ada kata jika. Jika kita lihat, nah ini jika ya, jika. Berarti ini kena yang ini. Jika ia diberi ongkos jalan. Ki jika P, berarti nanti kita bisa tentukan ini Ki, ini berarti P gitu ya. Ki jika P. Syarat cukup agar pom bensin itu meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, syarat cukup gitu ya. Syarat cukup itu bentuk umumnya adalah ini gitu ya. Berarti setelah kata syarat cukup ini, frasa syarat cukup agar syarat cukup ini adalah ki gitu ya. Sehingga
Setelah syarat cukup ini, pom bensin itu meledak ya, ini ya, pom bensin meledak. Ini adalah apa tadi? Key gitu ya. Key. Sedangkan harusnya itu kan bentuknya itu P gitu ya. Ada kalimat dulu baru dilanjutkan syarat cukup agar key, maka ini bentuknya sedikit dirubah sehingga P-nya adalah ini, percikan api rokok ini adalah P-nya gitu ya. Sehingga harusnya ini percikan api rokok syarat cukup agar pom bensin itu meledak. Nah, tapi ini dirubah sedikit bentuk kalimatnya. Kemudian syarat perlu untuk dapat memainkan Pokemon Go adalah mempunyai HP dengan spesifikasi tinggi. Nah, ini ada kata syarat perlu untuk. Nah, syarat perlu, tadi kan syarat cukup. Kalau syarat cukup itu P syarat cukup agar Q. Kalau syarat perlu itu Q syarat perlu bagi P. Gitu ya. Q syarat perlu bagi P. Berarti setelah syarat perlu ini, berarti ini adalah P gitu ya. Dapat memainkan Pokemon Go ini adalah P. Sedangkan setelah kata adalah ini, ya, ini adalah key-nya. Karena harusnya itu kan mempunyai HP dengan spesifikasi tinggi itu adalah syarat perlu untuk dapat memainkan Pokemon Go gitu ya. Nah, karena ada kata syarat perlu, maka key syarat perlu P, sehingga setelah syarat perlu itu adalah P-nya, kata tambahannya ini yang harusnya di awal itu adalah key-nya. Kemudian bila mana ini tadi key bila mana P, berarti ini adalah key. Nah, penting kelihatan itu key ya, jelek bentuknya. Ini adalah P. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, itu contohnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin dari contoh ini. Saya sambil ngopi dulu ya. Boleh sambil minum atau apa mungkin di rumah masing-masing kan. Nggak kelihatan juga kan. Ada yang nanya Susana ya. Boleh unmute? Pak, saya mau bertanya. Oke. Di buku yang saya baca, kalau hanya jika itu rumusnya itu Q hanya jika P, sedangkan di bab yang Bapak berikan itu P hanya jika Q. Jadi kira-kira yang mana yang benar, Pak? Terbalik dia kalau di buku yang saya baca. P hanya jika Q hanya jika P. Q hanya jika P. Iya. Jadi ada ya hanya jika dan hanya jika. Nah, yang Q jika P ini yang bentuk terbalik. P hanya jika Q ini P-nya yang terlebih dahulu, kemudian hanya jika Q gitu ya. Oke, dari referensi yang saya baca juga ya seperti ini gitu. Buku siapa yang dibaca di sana? Buku SMA sih ini, Pak. Oh, buku SMA gitu ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Jadi apa namanya? Dari referensi yang saya baca gitu ya juga saya mendapatkan ini. Nah, mungkin kita ikut ini dulu aja ya di sana ya. Coba nanti saya cek juga gitu ya. Ya, referensi-referensi yang lain untuk menguatkan gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi dari awal di sini saya memperkenalkan P hanya jika Q gitu ya. Tentu saja ada referensi juga ya. Mungkin ada referensi lain, coba nanti saya lihat gitu ya.
gimana titik temunya di situ ya, atau mungkin apa yang menjadi penjelasannya mungkin ya. Oke, ada yang lain mungkin pertanyaan berikutnya? Oke, silakan boleh di unmute. Saya mau nanya, Pak, apa yang notasi cara baca P maka Q itu cuman yang 8 itu? Soalnya juga kadang di soal kan ada yang pakai kayak apabila, atau kadang juga di soal, Pak, ada yang nggak ada tulisan kayak jika P maka Q. Itu bisa, Pak? Apa bagaimana? Makasih. Oke, bisa enggak yang lain gitu ya? Oke, untuk di mata kuliah ini kita batasi 8 ini ya. Kita batasi 8 ini sehingga nanti ya soal-soal latihan mengarah ke 8 ini gitu. Kalau untuk yang lain memang bisa saja karena kata-kata kan banyak padanannya. Lebih ke padanannya sebenarnya, apabila gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk di mata kuliah ini, kita 8 ini aja dulu sebagai patokan standarnya gitu ya. Sehingga kita latihannya nanti dengan ini saja gitu. Saya tidak akan munculkan yang jenis-jenis yang lain nanti. Itu kan akan membuat bingung gitu. Jadi dasarnya 8 ini, ya yang kita pelajari 8 ini gitu. Oke. Iya, Pak, makasih. Ada yang lain? Kalau tidak kita lanjut, kalau tidak ada ya. Masih ada berbagai macam latihan. Untuk latihan ini bisa diikuti ya. Jadi menentukan PQ ini nanti penting karena yang kita lakukan nanti adalah menerjemahkan, sehingga kita harus tahu letak-letaknya ini, sehingga penerjemahan yang kita lakukan itu benar, simbol-simbol yang kita buat itu benar. Oke, kita latihan lagi, misalnya diberikan proposisi ya, Anda berusia 17 tahun, itu X. Kemudian Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Nah, ini X dan Y. Nah, di soal ini XY ini akan diacak gitu ya, akan digabungkan dengan berbagai macam konektor yang tadi, kata-kata yang mewakili jika maka yang tadi ya. Sehingga yang diinginkan di sini adalah kita buat notasinya sehingga nantinya kita dapat simbol proposisi implikasi ini gitu ya. Sehingga penting tadi mengetahui bentuk-bentuk lain dari implikasi tadi ya. Sehingga nanti kita bisa menyimbolkannya dengan benar. Nyatakan preposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Jadi kita buat notasinya. Kalau berbicara notasi berarti ini kita buat ke dalam simbolnya ya. Bentuk panah tadi itu. Hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, ini ada hanya jika. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat cukup agar Anda. Syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM. Nah, ini kata-kata kuncinya saya garis bawahi juga. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Nah, ini jika maka kali ini sudah jelas ya. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, ini kata-kata kunci yang mewakili implikasi di dalam kalimat. Nah, sekarang berarti kita tentukan mana P dan Q dari contoh-contoh ini. Nah, berdasarkan
daftar tadi ya, daftar kata-kata yang mewakili implikasi. Nah, tadi hanya jika ya, hanya jika ini adalah P hanya jika Q tadi yang ditanyakan juga oleh temannya gitu ya, dia membaca buku. Jadi P hanya jika Q ya, kita gunakan yang di sini. P hanya jika Q. Berarti kan di sini harusnya ada P gitu ya. P hanya jika, berarti setelah hanya jika ini adalah Q gitu ya. Otomatis ini adalah Q. Nah, ini sedikit dirubah gitu ya. Maka ditambahkan. Jadi P ini ditambahkan di belakang memperoleh SIM. Berarti ini adalah P gitu ya. Nah, harusnya kan Anda memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun gitu misalnya tadi ya. Tapi di sini dibentuk dirubah sedikit lah, bisa saja kan seperti itu. Sehingga di sini P-nya ini adalah memperoleh SIM, Q-nya ini adalah berusia 17 tahun. Sekarang kita kembalikan ke bentuk awal ya. Berarti P-nya ini apa? Memperoleh SIM itu apa? Y ya. Y implikasi terhadap, berarti Anda berusia 17 tahun ini adalah Q-nya ya. Berarti ini X. Jadi di soal ini jika Y maka X. Ya, jika Y maka X. Sesuai dengan aturan tadi ya. P hanya jika Q. Bisa diikuti dari nomor A ini. Jadi ada dua hal yang kita tentukan dulu. Tadi bentuk hanya jika ini berarti kan P hanya jika Q. Nah, di kalimat ini hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda memperoleh SIM. Setelah hanya jika itu kan Q ya. Nah, 17 tahun ini Q. Berarti keterangan tambahannya, proposisi tambahannya ini berarti adalah P, memperoleh SIM ini. Sehingga jika P, bentuk umumnya jika P maka Q kan. Jika P maka. Jadi selalu kita arahkan ke sini. Ke P maka Q. Karena di sini dinotasikan juga dengan yang lain, maka kita sesuaikan di sini. P-nya itu adalah memperoleh SIM, di mana itu adalah Y. Q-nya itu adalah berusia 17 tahun, di mana itu adalah X. Sehingga bentuknya ini yang diinginkan. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat cukup. Nah, syarat cukup tadi ini ya. P syarat cukup Q gitu ya. Ini P berarti syarat cukup agar Anda setelah syarat cukup agar ini berarti ini adalah Q-nya gitu ya. Q-nya ini adalah ini. Tetapi di sini bentuknya tidak langsung seperti bentuk tadi ya. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, berarti P-nya itu adalah ini, berarti kan. Karena dipindah ke belakang, tapi tetap maknanya sama. Berarti Anda berusia 17 tahun, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM. Gitu ya. Itu ya. Sehingga kita petakan lagi ke soal ini. P itu adalah berusia 17 tahun, di mana di sini adalah X. Q-nya adalah memperoleh SIM, di mana di sini di soal ini adalah memperoleh SIM itu adalah Y. Gitu ya. Nah, jika X maka Y. Nah, itu yang apa namanya?
yang diinginkan oleh soal ini gitu ya. Jika X maka Y. Nah, mungkin bisa sambil dicatat juga ya, disiapkan buku atau kertas. Karena ini penting nanti. Kita harus bisa menerjemahkan dulu sebelum nanti kita proses yang lainnya, yang lebih kompleks lagi kaitannya dengan nanti rule-rule yang kita pelajari berikutnya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kita salah menerjemahkan, ya salahlah kita nanti kalau mengaplikasikan rule-rule berikutnya nanti yang kita pelajari. Jadi kalau ada yang tidak ditanyakan aja sekarang di sini daripada nanti dan tersesat gitu, bersalah gitu. Kemudian ini syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat perlu ini adalah key, syarat perlu agar P gitu ya. Berarti setelah syarat perlu ini adalah ini memperoleh SIM ini adalah P gitu ya. Karena bentuknya kan bentuk bakunya itu syarat perlu key, syarat perlu P. Sehingga kita tentukan bahwa ini sama dengan dua contoh sebelumnya itu dirubah gitu ya, dilempar ke belakang lah. Nah, ininya, key-nya gitu ya. Nah, sehingga P-nya ketahuan, key-nya ketahuan, kita balikkan ke sini. P-nya itu adalah memperoleh SIM. Memperoleh SIM itu adalah Y. Key-nya adalah berusia 17 tahun, di mana itu adalah X. Ya. Jika Y, maka X. Nah, itu yang diinginkan di sini. Jika Anda tidak ada chat, mohon maaf Pak, izin ke toilet ya, karena apa namanya, kita bukan di ruangan ya, kalau ke toilet aja gitu. Sekira ada pertanyaan tadi. Kalau dalam kelas mungkin ya izin, kalau di sini mungkin yang mau ke toilet cepat tapi ya, langsung balik lagi supaya tidak ketinggalan. Yang D, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Nah, ini bentuk bakunya jika maka, kalau ini jelas kan. Jika P, maka key. Tetapi di sini ditambahkan ada kata tidak. Ada kata tidak. Jadi jelas ini berarti negasi P. Sedangkan ini adalah negasi key. Kita kembalikan ke soal ini. Tidak dapat memperoleh SIM, berarti memperoleh SIM, tidak dapat memperoleh SIM, berarti negasi Y, berarti kan aplikasi terhadap tidak berusia 17 tahun, berarti negasi X. Nah, ini notasinya berarti yang kita dapatkan. Negasi Y, implikasi terhadap negasi X, atau jika negasi Y, maka negasi X. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Tadi bila mana itu adalah key bila mana P gitu ya. Key-nya di depan, P-nya di belakang. Sehingga di sini negasi key karena ada kata tidak ya. Negasi key bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Berarti ini juga negasi ya. Negasi P. Kita kembalikan ke soalnya. Tidak dapat memperoleh SIM. Berarti Anda tidak dapat memperoleh SIM. Ya. Itu negasi key, negasi P. Berarti negasi P dulu yang. Negasi P itu adalah belum berusia 17 tahun. Berarti negasi
X, Anda belum berusia 17 tahun, belum berusia 17 tahun sebagai negasi X tadi ya, tidak dapat memperoleh SIM, negasi Q-nya berarti negasi Y di sini ya. Setelah kita terjemahkan ke sini gitu. Sehingga kita dapat nih apa namanya? Notasi yang diinginkan dari soal. Nah, dari A tadi B gitu ya, A, B, kemudian di C, kemudian di D. Jadi ini bisa dikerjakan dengan mengetahui bentuk baku tadi yang kita pelajari ada 8 tadi ya. Sehingga penting untuk mengingat, menghafal bentuk-bentuk tersebut gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini jawaban tadi juga ya. Contohnya, ini contoh dasar dari implikasi. Pak Ali adalah seorang haji. Pak Ali adalah seorang muslim. PQ diwakili PQ. Maka jika Pak Ali adalah seorang haji, maka dia seorang muslim. Gitu ya. Jadi implikasinya itu. Hari hujan, Adi membawa payung. Benar atau salahkah pernyataan berikut jika diimplikasikan? Gitu ya. Hari benar-benar hujan dan Adi benar-benar membawa payung. Berarti tadi benar-benar maka benar ya. Nah, ini penyelesaiannya. Benar-benar maka benar. Hari benar hujan, tetapi Adi tidak membawa payung. Ya. Berarti benar, salah, salah kan. Hari tidak hujan, tetapi Adi membawa payung. Gitu ya. Hari tidak hujan, salah. Adi membawa payung, benar. Jadi aplikasinya benar. Hari tidak hujan dan Adi tidak membawa payung. Oke, salah, salah, maka benar gitu ya. Jadi untuk menguji tadi tabel kebenaran dari implikasi itu dengan berbagai bentuk ya dia analogikan tadi dengan dosen tadi. Berikutnya adalah biimplikasi. Setelah tadi implikasi, ada yang dinamakan dengan biimplikasi. Nah, ada kata tambahan yaitu B gitu, imbuhan B yang ditambahkan. Berarti ada 2 nih. B itu kan biasanya 2 gitu ya. Ada 2 implikasi di sana. Misalkan ada 2 buah proposisi P dan Q, maka implikasinya di dalam suatu kalimat yaitu jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika. Dinotasikan dengan ini. Sama dengan implikasi tetapi panahnya kita tambahkan kedua arah ya. Biasanya ke arah kanan, nah ini ke arah kiri juga ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, notasinya. Untuk nilai kebenaran, P dan Q 2 berposisi, maka B implikasinya itu adalah benar bila kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi misalnya sama-sama benar, sama-sama salah, maka ini benar gitu ya. Tetapi jika salah satu salah atau salah satu benar, maka salah keseluruhan kebenaran dari implikasi. Nah, supaya lebih gampang. Nah, ketika sama-sama benar, nilainya benar. Ketika sama-sama salah, nilainya juga benar. Jika nilainya berbeda, maka salah BS ataupun SB. Benar salah ataupun salah benar, maka salah. Nah, ini untuk diimplikasi. Nah, kata-kata yang mewakili atau frasa yang mewakili. Ya. P ekuivalen Q, P adalah sangat perlu dan cukup bagi Q. Jika P maka Q dan sebaliknya, P if Q. Gitu ya. P if Q. Nah, ini kata-kata yang mewakili. Sebagai contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4.
Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Bandung terletak di Jawa Barat. If Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nah, ini berbagai bentuk diimplikasi dengan konektor tadi ya, dengan kata-kata atau frasa penghubungnya. Tidak sebanyak implikasi tadi dan lebih gampang diidentifikasi. Tuliskan proposisi majemuk berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Dan jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Gitu ya. Nah, ini lebih mudah diidentifikasi. P-nya mana gitu ya. Syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Anda naik jabatan hanya jika Anda punya koneksi dan Anda punya koneksi hanya jika Anda naik jabatan. Gitu ya. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah. Begitu juga sebaliknya. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari saya membutuhkannya. Gitu ya. Itu contoh-contohnya gitu ya. Jadi kita bentuk ke dalam bentuk biimplikasi, berarti di sini Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Gitu ya. Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk dapat memenangkan pertandingan. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Anda lama menonton televisi jika dan hanya jika mata Anda lelah. Kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta hari itu. Nah, ini contoh-contoh untuk diimplikasi tadi ya. Jadi lebih lebih mudahlah diidentifikasi untuk diimplikasi ini. Dan dasarnya juga implikasi yang tadi gitu. Dan soal yang biasanya tricky itu ya, implikasi itu terbukti dengan banyak yang masih salah mengartikan gitu ya. Sehingga silahkan nanti dipelajari dengan seksama. Dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus. Dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Berarti dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu contoh untuk implikasi. Nah, berarti kita sudah mempelajari 5 operator yang mewakili gitu ya, operator yang bisa digunakan untuk menyambungkan proposisi dari modal 5 operator ini. Berikutnya nanti kita akan mempelajari berbagai macam rule-rule yang lain sampai nanti ada menentukan validitas argumen gitu ya. Oke, itu nanti setelahnya. Oke, berikutnya ada yang dinamakan dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ya. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi, kita mengetahui bahwa suatu bentuk kalimat bisa kita susun tabel kebenarannya. Gitu ya. Nah, di minggu kemarin sebenarnya saya akan menyampaikan tabel kebenaran. Tapi sambilan di sini kita belajar membuat tabel kebenaran. Gitu ya. Jadi tautologi ini akan bisa kita tentukan dengan melihat bahwa suatu proposisi yang diberikan selalu bernilai benar. Tidak peduli bagaimanapun nilai benar,
kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Kontradiksi selalu bernilai salah. Nah, mungkin belum terbayang ya, nanti kita lihat contohnya. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sedangkan kontingensi bentuk kalimat ada yang campuran, ada true-nya, ada false-nya. Ya, itu disebut dengan kontingensi. Nah, sebagai contoh ya, jadi biasanya nanti akan diberikan juga langsung notasi gitu ya, notasi yang lebih kompleks, yang lebih majemuk gitu ya. Kalau tadi kan kita masih mencari dua proposisi. Nah, di sini bisa saja dua proposisi itu digabungkan sedemikian rupa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemarin kan sebenarnya kita sudah latihan juga di awal-awal ya. Misalnya P atau Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, ini yang lebih panjang. Notasi logika yang lebih panjang. P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Atau di sini, jika P dan Q maka R maka P. Nah, jadi ini lebih tricky untuk membacanya karena ada dua di sini. Ini implikasi sebagai operator utama gitu ya. Ini di dalam kurung awal ini bagian kecilnya. Gitu. Berarti jika P dan Q maka R maka P. Nah intinya seperti itulah. Yang akan kita cari atau bentuk di sini adalah membuat tabel kebenaran. Nah, sekaligus saja kita belajar membuat tabel kebenaran di sini ya. Dan nanti kita bisa tentukan apakah notasi ini adalah tautologi kah, kontradiksi kah, atau kontingensi. Oke, yang pertama. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas. Nah, untuk membuat tabel kebenaran gitu ya, kita nanti akan membuat headingnya, headernya gitu ya. Headernya kemudian ada kolom-kolomnya. Jadi ini dibuat sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita lihat misalnya. Nah, sesuai kebutuhan kita lihat penyusunnya dulu. Nah, di sini ada PQ. Jadi ini hanya melibatkan dua proposisi ya. Dua proposisi saja. Ada dua proposisi di sini yang terlibat di sini, walaupun panjang di sini. Ini kan sumber atau dasarnya itu adalah P, sehingga nanti kita bisa membuat baris itu 2 pangkat N gitu ya. Jadi baris dari tabel yang kita buat itu adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N gitu ya. Sehingga di sini 2 pangkat 2 berarti ada 4 baris yang kita buat. Untuk headernya sendiri maka kita bisa buat seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan ya untuk bisa sampai ke proposisi utama ini, maka kita perlu buatkan ini memudahkan kita nantinya. P, Q, negasi P, negasi Q, P dan Q dari sini ya. Negasi P dan negasi Q dan keseluruhannya ya. Sehingga nanti terakhir ya proposisi utamanya dituliskan. Nah, untuk nilai kebenarannya saya rasa mungkin sudah tahu gitu ya. P kita tuliskan benar-benar salah-salah dulu. Q
ini adalah benar, salah, ya. Negasi ki berarti P-nya kita balik, salah. Salah, benar, ya. Karena kan negasinya, berarti nilainya terbalik. Negasi ki berarti salah, benar, ya. Kebalikannya. BS menjadi SB. Oke, itu. Berikutnya P atau Q berarti ya. P atau Q berarti ini kita operasikan. Berarti benar-benar, maka benar. Benar salah, ke benar, salah benar, maka benar, salah salah, maka salah. Berarti didapatkan ini P atau Q-nya. Kemudian negasi P dan negasi Q berarti sekarang. Berarti ini kita konjungsi dengan ini gitu ya. Sehingga kita baca dari sini salah benar, benar salah, benar. Nah, ini yang didapatkan. Salah, benar. Baru sekarang secara keseluruhan. Berarti kan ini tadi dibagi dua nih. Ini dengan ini. Nah, untuk mengetahui yang utama ini berarti hasil tadi kolom ini kita operasikan dengan kolom ini. Sehingga benar atau salah, benar, salah, benar, ya, jadi atau ya penghubungnya ini, benar atau salah, maka benar, salah atau benar, maka benar. Nah, ini yang didapatkan. Jadi tabelnya ini. Sehingga karena tujuannya di sini adalah mengecek tautologi, kontradiksi, atau kontingensi, maka semua barisnya bernilai benar ya. Tidak peduli nilai kebenaran pembentuk-pembentuknya. Jadi di sini semuanya bernilai benar. Sehingga ini dinamakan dengan tautologi, semuanya benar. Ya. Semuanya benar. Oke. Itu tautologi. Ada yang ditanyakan dari contoh ini? Bisa diikuti ya. Ya, saya harap dengan sedikit animasi ini bisa dipahami lah gitu ya. Ada panah-panah ini sebagai arahnya gitu ya. Oke, next. Yang soal yang kedua, nah diberikan satu proposisi majemuk atau compound. Berarti sini kan ada yang ini dan yang ini proposisi penyusun. Nah, yang operator utamanya adalah ini dan ini ya. Sehingga itu yang kita cari nantinya melalui tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ya masih sama karena masih melibatkan P, Q ini, maka ya kita buat 4 baris berarti ya. Misalnya nanti ada PQR berarti ada 3 proposisi atomik, maka 2 pangkat 3 ya 8 baris. PQ, negasi P, negasi Q, P atau Q, negasi P, dan negasi Q, dan keseluruhannya yang ini ya. P dulu benar-benar salah-salah. Benar salah. Perlu dicatat bahwa di sini kita menggunakan benar salah ya. Benar salah jangan dicampur karena di sistem digital itu notasinya 1-0 gitu ya. Karena dilihat ini sama nanti dijawabnya 1-0. Jadi kita di sini menggunakan benar salah. Jangan dicampur. Nanti di sistem digital itu 1-0, 0-1 gitu ya. Kemudian negasi P berarti kebalikan dari P, benar jadi salah, salah jadi benar. Negasi Q, kebalikan dari Q, benar jadi salah juga, salah jadi benar.
P atau Q, berarti benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar, salah, salah, maka salah. Kemudian negasi P dan negasi Q. Salah dan salah, salah, salah dan benar. Salah, benar dan salah. Salah, benar dan benar, benar. Nah, ini. Berikutnya, terakhir, berarti dari yang dua kolom ini, kita operasikan gitu ya. Sehingga menjadi, ini operator utamanya adalah dan, konjungsi ya. Sehingga benar dan salah, salah, benar dan salah, salah, benar dan salah, salah, salah dan benar, salah. Sehingga ternyata setiap barisnya itu bernilai salah. Kita kembalikan soal ini bahwa yang diinginkan adalah menentukan tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi. Sehingga ini disebut dengan kontradiksi karena selalu bernilai salah pada setiap barisnya. Kemudian berikutnya, nah ini. Jadi ini adalah operator utamanya. Ini penyusunnya ya. Penyusunnya, preposisi penyusunnya. Sehingga kita sesuaikan nantinya. Nah, di sini ada tambahan, ada 3 preposisi yang terlibat. Sehingga barisnya nanti kita buat adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 3. Itu adalah 8. Nah, ini tabel yang dibentuk. Kita perlu P, kita perlu Q, kita perlu R. Kita perlu P dan Q. Jika P dan Q maka R. Kemudian keseluruhan dari notasi ini. Berikutnya kita isikan nilai kebenaran. Mulai dari kolom yang kiri. P itu cara menuliskannya benar, 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 salah, 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 salah. Benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. R, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini untuk 3 proposisi atomik. Berikutnya P dan Q. Benar-benar, ya benar gitu ya. Benar dan benar. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Salah dan salah, salah gitu ya. Oke. Kalau pendukung Liverpool di sini mungkin senang gitu ya kalau salah gitu ya. Semua salah gitu ya, yang ngegol gitu ya. Karena yang hobi bola sih. Saya juga masih mengikuti bola juga ya karena memang hobi dari kecil ya. Lumayan update gitu ya. Nah, itu selingan sedikit ya, berarti benarnya hanya 2 baris, sisanya salah. Nah, sekarang berarti ini kita cari ini, berarti ini diimplikasi terhadap R. P dan Q diimplikasi terhadap R. Nanti panahnya berarti mengarah dari sini ke sini. Kita lihat implikasi ya, implikasi. Benar-benar, maka benar ya. Benar salah tadi, maka salah ya. Salah benar, benar. Salah salah, benar. Salah benar, benar. Salah salah, benar. Salah benar, benar. Salah salah, benar ya. Hanya satu tadi ya. Benar, salah, maka salah. Nah, ini yang diingat dari implikasi. Berikutnya keseluruhan sekarang. Berarti ini diimplikasi terhadap ini gitu ya, P ini.
Sehingga kita bacanya dari sini ke sini. Gitu ya. Benar-benar, benar, salah benar, benar, benar-benar, benar, benar-benar, benar juga, benar, salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, salah. Jadi ada campuran ya, ada benar, ada salah di sini sehingga ini adalah kontingensi ya, campuran gitu ya. Campuran dari nilai benar dan salah, ini dinamakan dan kontingensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, Cusana lagi mau nanya? Mau nanya, Pak. Oke, boleh. Berarti apa namanya punya rumus-rumus tersendiri dia kalau misalnya mau cari kontingensi itu, berarti kita harus buktiin dulu baru kita tahu itu kontingensi apa bukan gitu, Pak? Ya, benar. Di sini kita menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan ya. Masuk Berarti masih tautologi. banyak. Berarti masih banyak kemungkinan lain buat kontingensi tautologi gitu, Pak? Ya, makanya untuk menentukan itu kita lihat dari tabel kebenarannya gitu ya. Jadi suatu notasi diberikan, misalnya ini diberikan, kita cek apakah tautologi, kontradiksi atau kontingensinya dengan membuat tabel kebenarannya gitu ya. Setelah tabel kebenarannya kita buat, ya sudah itu bisa kita nilai gitu, tidak ada lagi kemungkinan gitu. Karena kita sudah buktikan kan melalui tabel kebenaran. Jadi kemungkinannya cuma salah satu gitu. Salah satu kemungkinannya masuk kontingensi atau kontradiksi atau tautologi gitu. Pak, mau nanya juga, ada nggak kemungkinan di mana kalau di kontingensi itu presentase benar sama salahnya itu berbeda? Nggak benar-benar 4 sama 4 gitu, Pak? Ya, ini kebetulan contohnya ini ya, apa namanya? Bagi rata gitu ya. Bisa saja ada benarnya satu, salah semua misalnya. Atau salahnya satu, benar sisanya benar semua. Itu tetap masuk kontingensi. Yang penting campuran gitu ya. Oke, itu bagus pertanyaannya. Jadi pas di contoh ini ya komposisinya 50-50 gitu ya. Jadi kalau nanti menemukan 8 baris hanya satu yang benar atau hanya satu yang salah, tetap itu adalah kontingensi. Oke, itu. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi banyak yang angkat tangan, silakan di on-kan mic-nya. Langsung aja. Ayo yang raise hand boleh langsung berbicara. Atau kalau ada masalah koneksi bisa chat gitu ya, via chat. Jadi saya masih menunggu yang raise hand tadi. Atau hanya iseng aja gitu ya, atau sudah diwakili oleh Cusana tadi. Oke, sudah diwakili. Oke. Oh, adem katanya. Ruangnya ber-AC ya, adem. Maksudnya idem kali ya.
Oke, kalau tidak ada, oke, ini ada latihan-latihan ya. Oke, ini ada latihan-latihan ya, apa namanya? Yang pertama ini menerjemahkan ke dalam kalimat yang sesuai gitu ya. Ya, menerjemahkan ke dalam kalimat yang sesuai. Ya, ini P atau negasi ki misalnya, berarti P-nya hari ini adalah hari hujan, atau negasi ki, Hari ini adalah hari Rabu. maka hujan tidak turun gitu ya. Nah, itu yang contohnya gitu ya. Sorry. Hari ini adalah hari Rabu, atau hujan tidak turun. Nah, itu misalnya contohnya. Kemudian yang B, negasi P, hari ini adalah bukan hari Rabu, dan hujan turun, atau hari ini panas gitu ya. Nah, kemudian yang C ini, nah ini ya negasi yang mencakup satu satu kurung gitu ya. Karena berbeda nanti negasi mencakup satu kurung dan yang nempel masing-masing. Nah, untuk menyatakan ini biasanya bisa seperti ini misalnya. Tidak benar, gimana ya? Tidak benar bahwa P itu hari Rabu, atau Ki itu hujan turun. Tidak benar, atau hari panas. Nah, biasanya untuk menyatakan bahwa di dalam kurung itu keseluruhannya negasi, ya biasanya diawali dengan ini. Tidak benar bahwa hari Rabu atau hari hujan turun. Berarti ini kan tidak benarnya mencakup semuanya ini gitu. Hari Rabu atau hujan turun gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau yang lainnya sih tidak ada masalah gitu. Nah, ini yang negasi dalam kurung ini. Kalau masing-masing kan bisa, misalnya negasi P atau negasi Ki itu kan hari ini bukan hari Rabu, atau hujan tidak turun misalnya, karena itu lebih melekat kan ya, gitu. Itu ya biasanya tidak benar bahwa hari Rabu atau hujan turun gitu ya. Kemudian kalau ini kan lebih gampang kan. Jika hari ini hari Rabu dan hujan turun, maka
hari tidak panas. Gitu ya. Kemudian ini jika hujan tidak turun, maka hari tidak panas. Oh, sorry, ini P ya. Jika hujan tidak turun, maka hari ini bukan hari Rabu. Kalau yang ini, hari ini adalah hari Rabu dan hujan turun jika dan hanya jika hari tidak panas. Jadi masih gampang. Ini untuk menerjemahkan dari simbol ini ke kalimat yang bersesuaian dengan simbol tersebut. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Permisi Pak, dari referensi yang saya cari, apa namanya, negasi P atau Q itu dia punya ekuivalen, yaitu negasi P dan negasi Q. Bisa kita tuliskan seperti itu, Pak? Oke, jadi ada hukum De Morgan namanya ya, sebagai informasi aja. Karena nanti akan kita bahas juga. Boleh seperti itu karena ada ekivalensi namanya ya, dalam logika, sehingga ada bentuk lainnya. Jadi negasi P atau Q itu nanti ada bentuk lainnya gitu. Boleh ditulis seperti itu. Cuman sekarang ya bentuk ini dulu gitu ya. Berikutnya nanti kita bahas karena belum sampai di hukum-hukum, ada nanti di hukum-hukum logika. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini nyatakan apakah setiap implikasi berikut benar atau salah. Jadi kita cek dulu gitu ya. Apa namanya? Ya, kepada masing-masing. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 3 ditambah 3 sama dengan 5. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Salah. BS ya ini ya. BS berarti S, salah. Oke. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 4 adalah bilangan prima. Salah. Salah. Oke, salah juga ya. Awalnya sudah benar, 4 adalah bilangan prima. Itu salahnya. BSS, gitu. Ingat ya untuk aplikasi. Jika Portugal menjuarai Euro 2016, maka Cristiano Ronaldo mencetak gol di final Euro 2016. Salah. Ada yang fans Portugal atau Ronaldo ya. Jadi pelatih Ronaldo. Eder gol. Jadi Ronaldo cedera ya. Eder yang gol. Nah, masih ingatannya bagus sih. 4 tahun yang lalu. Oke, berarti ini juga salah ya. Portugal memang juara, tetapi salahnya itu Ronaldo tidak mencetak gol di final tersebut. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Leicester City juara IPL 2016. Benar. Enggak benar. Cowok yang banyak langsung bisa jawab ya. 1 tambah 1 ini benar. Leicester City juara dulu itu yang shocking gitu ya. Mengagetkan. Nah, nggak ada yang menduga jadi juara ya benar juga gitu. Jadi benar-benar ya benar. Urusan Anda lancar jika dan hanya jika tidak ada uang pelicin. Gitu ya. Salah. Benar, salah? Salah. Salah, ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Oke, kita lihat bentuknya ya. Urusan Anda lancar. Kemudian jika tidak ada uang pelicin, no, ini ada kata tidak gitu ya. Berarti ini kan biimplikasi ya. Biimplikasi itu benar jika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Berarti ini pernyataannya adalah salah gitu ya. Salah. Berarti kalau urusan Anda lancar gitu ya,
Hanya jika ada uang pelicin berarti benar ya? Benar enggak di Indonesia? Benar. Benar ya. Kadang benar. Kadang benar. Oke. Oke, ini tabel kebenaran ya. Tadi kan kita sudah belajar tabel kebenaran. Saya ingin memberikan tugas. Jadi secara garis besar nanti ini dicoba sendiri. Nah, sebagai tugasnya ada beberapa yang dikerjakan dan akan dikumpulkan. Yang apa namanya? Yang akan dikumpulkan ini akan saya berikan tanda merah. Nah, ini nanti dikerjakan, ditulis gitu ya. Ditulis. Kemudian dikumpulkan. Jadi mekanismenya ditulis di folio ya, di folio tugas individu, tugas di folio. Kemudian di-scan, jadikan PDF dan dikumpulkan nanti di Berajah. Untuk scan-nya ya pakai aplikasi aja ya, aplikasi HP kan ada tuh scanner gitu ya. Jadi mirip seperti hasil scan. Nggak usah sampai bela-belain mencari scanner. Bisa pakai HP aja, dijadikan PDF. Tambahan, nah ini menentukan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Nah ini juga saya pilihkan aja ya. Nah ini nanti yang merah ini yang dikumpulkan. Masih satu tugas dengan sebelumnya. Jadi dituliskan, dikerjakan gitu ya. Kalau ini kan tabel kebenaran aja. Kalau ini kesimpulannya ini kontingensi, tautologi, atau kontradiksi. Dibuat, tuliskan di folio, di scan, jadikan satu PDF. Dikumpulkan di Berajah. Ya waktunya 1 minggu aja nanti. Saya buatkan tempat pengumpulan di Berajah. Kemudian ada waktu batasannya tentu saja ya. Ya waktunya seminggu mulai dari sekarang. Biasanya ya malam sebelum kita kuliah besoknya gitu ya. Nanti bisa dilihat di Berajah saya belum buatkan. Nanti akan saya buatkan. Dan kalau by system nanti yang telat mengumpulkan tidak akan bisa submit, sehingga silakan submit di waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktunya seminggu lah gitu ya. Paling telat nanti malam sebelum kita kuliah. Format pengumpulan ya langsung aja di submit filenya nanti melalui Berajah, tinggal attach aja filenya, kumpulkan gitu aja. Nggak ada kayak format nama filenya gitu, Pak? Nama file boleh, NIM dan nama, atau mungkin kalau mau dituliskan di apa namanya, di dalam, atau ya pasti nama NIM itu harus dituliskan ya. Oke, supaya seragam ya NIM dan nama aja gitu. Tugas 1 NIM dan nama ya. Baik, Pak. Tugas 1 NIM dan nama, ini tugas pertama gitu ya. Sambil latihan.
format nama filenya ya. Oke. Mengingatkan absensi yang belum sebelum saya tutup, karena kemarin ada aja yang lupa lapornya setelah selesai kuliah gitu ya. Saya harus buka lagi gitu. Katanya sih masuk. Oke, 59 yang ini. Berapa yang apa namanya? Yang online. 57. Mungkin ada yang keluar masuk karena koneksi. Oke lah, nggak masalah. Oh iya, untuk absensi ya, ada permakluman di sini bahwa ternyata kemarin tanggal 1 sampai 22 itu ada migrasi server. Jadi absensi kita di pertemuan sebelumnya itu tidak dicatat. Sehingga kita perlu absen lagi ini sekarang ya. Yang hari ini sudah semua ya, 59 ini yang hadir. Minggu kemarin itu 23 ya. Kalau kita lihat rekapnya, nah ada 2 nih. Ada 2 yang tercatat, harusnya kan 3. Ini pertemuan ketiga. Sehingga kita harus buka lagi. 23 ada catatannya, berarti 16 ya. Tanggal 16 itu ya. Pertemuan pertama. Jadi saya buka tanggal 16. Silakan semua mengisi absensi tanggal 16. Dicek lagi sianya. Diisi segera. Sebanyak yang belum absen. Ayo yang belum, ya isi absensinya sebelum saya tutup untuk tanggal ini. 2018. Masih banyak yang belum absen. Hmm. Empat 49. Siapa yang belum saya tutup ya. Nanti yang udah absen ini nggak terhitung, nggak masuk di pertemuan ini jadinya.
Oke, saya tutup ya untuk absensi tanggal 16 ini. Masih ada yang nambah. Oke, ini juga saya tutup untuk pertemuan hari ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Ada tugas, ya, itu perlu diingat, nanti dikumpulkan di Beraja. Silakan nanti mengakses Beraja jika sudah jadi. Jangan diakses pas deadline ya, biasanya seperti itu. Ini semua maksudnya yang masuk pada tanggal 16 saja, Pak. Ya kalau merasa masuk ya diisi gitu. Uji kejujuran, kalau enggak masuk ya enggak usah diisi gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.